Hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah mikrobiologi, ya mikrobiologi pertanian. Saya perlu informasikan sedikit bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir dari saya. Di mana pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai genetika mikroorganisme untuk kelas A dan kelas B. Sudah dijelasin pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan ke-13 itu pertumbuhan mikroorganisme sudah dijelaskan juga oleh sudah dijelaskan juga oleh Bu Ratna untuk kedua kelas A dan B. Dan untuk pertemuan ketiga itu giliran saya, yaitu ekologi jasa trenik pada makanan. Nah, untuk pertemuan 15 itu kunjungan lapangan, ini saya sudah jelaskan di pertemuan awal ya, bahwa kunjungan lapangan itu uh, nggak dilakukan lagi, nggak mungkin lagi dilakukan di pertemuan di akhir tahun ini, tahun depan mungkin ya. Kan udah dijelaskan di awal pertemuan ini mengenai kunjungan lapangan. Nah, saya lanjut saja langsung ke untuk hari ini, itu penjelasan mengenai ekologi jasad trenik pada makanan, di mana submaterinya itu ada faktor intrinsik, faktor pengolahan, faktor ekstrinsik atau lingkungan, kemudian faktor implisit, kemudian penggolongan makanan. Ini akan dijelaskan pada pertemuan ini. Nah, itu ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya sekitarnya. Jadi untuk materi ini yaitu menjelaskan mengenai hubungan mikroorganisme dalam suatu tempat atau dalam suatu lingkungannya dengan mikroorganisme lain, kemudian dengan juga faktor lingkungannya ya, tempat tumbuhnya. Jadi itu. Jadi apa sih hubungannya itu? Apakah mempengaruhi apakah berpengaruh terhadap faktor ekstrinsik, faktor pengolahan, faktor ekstrinsik atau lingkungan, faktor implisit dan faktor dan penggolongan makanan. Apakah semua berpengaruh terhadap kehidupan jasad trenik ini? Ya. Nah, saya langsung masuk aja. Nah, faktor intrinsik atau biasa disebut juga dengan faktor dalam, di mana faktor ini mempengaruhi populasi mikroba atau jasad trenik di dalam makanan. Nah, faktor ini adalah diantara lain bahan pangan itu sendiri, kemudian sifat fisik dari bahan pangan dan struktur bahan pangan. Jadi faktor dalam atau faktor lingkungan dari tempat tumbuh mikroorganisme tersebut, itu mikroorganismenya itu dapat dipengaruhi populasinya ya. Jadi jumlah kehidupan kehidupan dari mikroorganisme dari suatu lingkungan itu dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya. Kalau misalnya dia tumbuh di bahan pangan, nah, otomatis dia akan berpengaruh terhadap apa sih komposisi bahan pangan tersebut, apakah komposisinya itu dapat mempengaruhi pertumbuhannya, apakah dia dapat mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada, kemudian bagaimana sifat fisik bahan pangannya, kemudian bagaimana strukturnya. Tentunya itu berpengaruh dalam ya. Berpengaruh maksudnya dalam itu di lingkungan dari tempat tumbuh mikroorganisme itu sendiri ya, berpengaruh. Jadi kalau misalnya bahan pangannya mengandung bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme, ya misalnya pH-nya itu secara otomatis pH-nya tinggi, secara otomatis mikroorganismenya akan sulit untuk tumbuh, berpengaruh di situ ya, berpengaruh dalam populasi mikroorganismenya. Itu faktor intrinsik. Jadi faktor dalam itu diantaranya adalah komposisi dari bahan pangan itu sendiri. Kemudian sifat fisik dari bahannya, bagaimana sih sifat fisiknya, apakah dia basah, semi basah, atau dan lain. Jadi kalau misalnya kering, otomatis kadar airnya rendah. Kadar airnya itu tentunya juga berpengaruh terhadap populasi mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan tersebut dan seterusnya. Itu. Faktor tersebut misalnya ini dia sudah dijelaskannya, ada aktivitas air, pH, komposisi nutrien, adanya bahan pengawet alami atau tambahan. Jadi semua kondisi lingkungan yang terdapat dalam bahan pangan itu yang disebut dengan faktor intrinsik atau faktor dalam. Contohnya daging pada mikroba pada daging berbeda dengan mikroba pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kenapa demikian berbeda? Karena beda lingkungannya. Ya, beda lingkungannya, beda tempat tumbuhnya ya. Ada satu tumbuh di satu tumbuh di daging, satu tumbuh di tumbuhan, sehingga kondisi lingkungannya juga berbeda.
Kondisi lingkungannya kenapa berbeda? Karena kandungan nutrien dari atau kandungan eh, molekul atau bahan kimianya berbeda pada daging dan tumbuh-tumbuhan, sehingga yang tumbuh juga di situ pasti memiliki beradaptasi untuk tumbuh, sehingga perbedaan tumbuh mikroorganismenya itu berbeda. Nah, itu yang mempengaruhinya adalah aktivitas air. Aktivitas air artinya adalah jumlah air yang bisa digunakan mikroorganisme untuk tumbuh di situ di bahan pangan. Kemudian pH terkait dengan asam, ya, pH-nya tinggi, netral atau rendah. Kemudian komposisi nutriennya bagaimana? Apakah ada komposisi nutrien yang dapat membunuh mikroorganisme tersebut atau menurunkan populasinya? Kemudian adanya bahan pengawet, ya, adanya bahan pengawet, penambahan bahan-bahan pengawet, contohnya biasanya garam, gula, itu juga berpengaruh terhadap populasi mikroorganisme. Pengawet alami dan tambahan, ya, alami dan tambahan. Kemudian next, faktor pengolahan. Faktor pengolahan dapat membunuh seluruh atau sebagian mikroorganisme. Jadi faktor pengolahan itu dapat membunuh secara keseluruhan mikroorganisme yang terdapat bahan pangan, dapat juga membunuh sebagian dari mikroorganisme tersebut. Kecepatan hanya memperlambat kecepatan atau juga dapat memperlambat kecepatan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pengolahan ini jangan apa namanya, beda-beda ya anunya, apa namanya, pengaruhnya terhadap mikroorganisme. Ada beberapa mikroorganisme yang dapat menyebabkan dia mati, ada juga beberapa yang menyebabkan dia tidak mati, cuman sebahagian ya dari satu kelompok koloni dari mikroorganisme dalam satu bahan pangan itu yang mati. Kemudian ada juga yang memperlambat proses pertumbuhannya. Jadi proses metabolisme dalam tubuh mikroorganisme itu prosesnya lambat karena pengolahan yang diberikan pada bahan pangan. Nah, walaupun juga demikian, kadang-kadang proses pengolahan justru dapat menambah jumlah mikroorganisme. Contohnya, misalnya kita menggunakan penggiling daging, di mana ternyata penggiling daging tersebut di beberapa bagian dari alat tersebut ada mikroorganisme di situ. Atau juga sekeliling udara ya, tempat pengolahan penggiling daging tersebut itu tidak steril. Jadi ada beberapa apa namanya, kemungkinan ada mikroorganisme di udaranya, dan bisa juga ada mikroorganisme pada pekerjanya ya. Nah, ini kaitannya dengan higienis peralatan dan higienis personal ya, di mana kita perlu perlu mengetahui kondisi peralatan yang baik untuk dilakukan pengolahan agar tidak ada terjadinya kontaminasi, adanya mikroorganisme yang bisa berpindah ke makanan. Begitupun pekerja. Jadi pekerja itu harus mengetahui kondisinya sampai kapan bagaimana kondisinya, bahwa apakah dia itu dalam kondisi higienis ya, kondisi yang bersih. Bersih itu dalam tanda kutip steril ya dari mikroorganisme. Itu akan dijelaskan lebih banyak di apa namanya, di higienis personal ya dalam pengolahan makanan. Next, nah, beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan mikroba. Ada faktor intrinsik, itu sifat bahan pangan. Ada faktor pengolahan, faktor ekstrinsik atau lingkungan, dan ada faktor implisit. Jadi ini adalah beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi dia menentukan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi banyak tidaknya atau tumbuh tidaknya mikroorganisme itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Faktor dari sifat bahan pangan, faktor pengolahan, faktor lingkungan, dan faktor implisit. Faktor ekstrinsik atau faktor dari bahan pangan yang segar ataupun yang diolah sebelum dikonsumsi perlu tahapan penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Nah, pada proses tersebutlah bisa saja ada mikroorganisme yang ada di lingkungan itu masuk ke makanan karena melewati tahapan tersebut, yaitu tahapan penyimpanan, tahapan transport atau distribusi ya sebelum dikonsumsi. Nah, faktor inilah yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan, transportasi dan distribusi itu seperti suhu, kelembaban, dan merupakan faktor lingkungan atau ekstrinsik. Jadi faktor intrinsik ini biasa disebut juga dengan faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini bisa saja terjadi pada proses pengolahan ya, proses sebelum dikonsumsi. Nah, itu tahap penyimpanan dan distribusi atau transportasi. Nah, pada tahap tersebut kemungkinan bisa terjadi eh, faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang mengakibatkan mikroorganisme itu bisa tumbuh atau bisa mati. Nah, faktor lingkungan itu apa saja? Tadi suhu dan kelembaban itu berpengaruh terhadap selama penyimpanan ya dan distribusi. Jadi, selama penyimpanan dan distribusi, suhu bisa berubah, kelembaban bisa berubah. Sehingga perubahan tersebut atau suhu tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme. Dapat pula juga mati ya. Dapat tumbuh, dapat mati. Kemudian faktor implisit, adanya berbagai mikroba pada makanan kadang mengakibatkan dua atau lebih mikroba hidup bersama saling menguntungkan atau bisa juga saling merugikan. Jadi faktor implisit ini adalah adanya dua mikroorganisme ya dalam satu lingkungannya, entah itu dia bahan pangan yang dari bahan nabati maupun hewani. Jadi mikroorganisme yang terdapat dalam satu lingkungan yang keduanya itu dapat menguntungkan maupun merugikan. Menguntungkan dalam artinya itu mempercepat pertumbuhannya ya, saling menguntungkan. Atau merugikan itu ketika dia saling eh, apa namanya, saling ini ya, sehingga dia mikroorganismenya itu jumlahnya akan menurun. Nah misalnya adanya salmonella atau Staphylococcus aureus pada makanan dapat dihambat pertumbuhannya jika dalam makanan tersebut bakteri dari golongan bakteri makanan tersebut bakteri dari golongan Lactobacillusae ya. Jadi misalnya ada mikroorganisme salmonella atau Staphylococcus aureus pada makanan itu, nah ini sifatnya merugikan ya. Karena dengan adanya bakteri salmonella dan atau Staphylococcus aureus itu eh, dapat menghambat atau dapat menurunkan pertumbuhan dari bakteri Lactobacillusae. Jadi faktor implisit ini adalah faktor yang menghubungkan antara sesama mikroorganisme ya. Entah itu sifatnya nanti menguntungkan ataupun merugikan. Nah, itu dia untuk penjelasannya. Nah, saya tambahkan penjelasan sedikit mengenai eh, pada pertemuan kali ini. Eh, Jelaskan sedikit mengenai pertumbuhan jasa trenik, ya pertumbuhan jasa renik. Eh, ini sebenarnya materi dasar ya untuk mikrobiologi mengenai pertumbuhan jasa trenik. Nah, definisi mengenai pertumbuhan jasa trenik. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Jadi pertumbuhan itu secara umum didefinisikan adalah bahwa adanya pertambahan secara teratur semua komponen di dalam sel. Jadi pertambahan secara teratur dari semua komponen di dalam sel. Nah, pada organisme multiselular biasa disebut dengan bukan biasa, pertumbuhan disebut sebagai peningkatan jumlah sel per organisme di mana ukuran sel juga akan menjadi besar, akan menjadi lebih besar. Jadi pada pengertian pertumbuhan pada mikroorganisme multiselular itu dikatakan terjadi pertumbuhan apabila terjadi peningkatan sel dalam peningkatan jumlah sel per organisme ya.
Jadi peningkatan sel dalam per organisme. Jadi ada organisme terjadi peningkatan sel di dalam organisme tersebut. Nah, sehingga peningkatan jumlah sel tersebut itu mempengaruhi ukuran dari sel tersebut sehingga ukurannya akan menjadi lebih besar. Nah, itu disebut sebagai pertumbuhan. Jadi awalnya selnya yang terjadi peningkatan jumlah selnya ya. Awalnya sel mengalami peningkatan jumlah sel, kemudian akan berpengaruh terhadap ukuran dari sel itu sendiri. Menjadi yang tadinya kecil akan menjadi lebih besar, sehingga itu disebut sebagai pertumbuhan untuk pengertian pertumbuhan pada organisme multiselular. Nah, pada organisme uniselular atau bersel tunggal, pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel. Jadi, kalau uniselular yang bersel tunggal yang hanya memiliki satu sel, itu dikatakan pertumbuhan apabila selnya bertambah. Ya, selnya bertambah. Yang berarti juga akan berpengaruh terhadap jumlah mikroorganisme. Misalnya, pertumbuhan yang terjadi pada suatu kultur jasad renik. Jadi beda memang multiselular dengan uniselular ya pengertian pertumbuhannya. Kalau uniselular itu adalah sel tunggal. Jadi dikatakan tumbuh ketika jumlah selnya bertambah. Nah, kalau multiselular itu dikatakan tumbuh apabila ukurannya menjadi lebih besar. Nah, hal itu terjadi karena terjadinya peningkatan jumlah sel di dalam organisme tersebut. Kemudian pada organisme sionositik atau aselular, selama pertumbuhan ukuran sel menjadi bertambah lebih besar, tetapi tidak terjadi pembelahan sel. Nah, ini dia. Untuk pada mikroorganisme sionositik atau aselular, dikatakan pertumbuhan apabila dia memiliki ukuran yang lebih besar daripada sebelumnya, tapi pertambahan ukuran itu akan terjadi pembelahan sel. Ya, selnya tidak akan membelah walaupun ukurannya bertambah besar. Nah, ini adalah contohnya pertumbuhan sel sionositik. Jadi awalnya ukurannya sebegini, jika dia mengalami pertumbuhan akan semakin besar seperti ini dan seterusnya. Namun ini tidak akan terjadi pembelahan. Nah, kurva pertumbuhan jasad renik ini adalah kurva pertumbuhan jasad renik di mana sumbu apa ya X ya, sumbu X ya, yaitu log jumlah sel, kemudian waktu ya, artinya log jumlah sel ini semakin tinggi, artinya semakin tinggi grafiknya ini semakin tinggi di sini ya, dilihat di gambar. Semakin tinggi ini maka jumlah mikroorganismenya juga akan semakin banyak ya. Ini waktu. Jadi kalau dilihat dari kurvanya ini ada beberapa fase ya, ada 3 fase ya. Ada 4 fase sih sebenarnya, ada 5 fase, 6 fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fase ya. Tapi biasanya saya pelajari itu cuma 3 fase. Kalau ini kan lebih lengkap lagi. Ada kalau yang 3 fase itu ada fase pertumbuhan awal atau fase adaptasi, kemudian ada fase pertumbuhan statik dan ada fase kematian. Kalau biasanya yang literatur yang lain ya, tapi ini ada 7 fase: fase adaptasi, fase pertumbuhan, fase logaritmik, fase pertumbuhan lambat, fase pertumbuhan statik, fase menuju kematian dan fase kematian. Jadi gini ceritanya. Jadi mikroorganisme itu misalnya tumbuh dalam satu lingkungan atau pada bahan pangan, itu awalnya dia mengalami fase adaptasi. Dia berusaha untuk hidup di lingkungan tersebut dengan cara beradaptasi. Kemudian itu setelah beradaptasi, kemudian dia melakukan pertumbuhan awal ya. Kemudian melakukan pertumbuhan awal, mengkonsumsi nutrien yang ada di sekitar lingkungan dari bahan pangan tersebut. Lama-kelamaan akan mengalami fase logaritmik, ya fase pertumbuhan, jumlahnya sudah mulai banyak. Kemudian lanjut ke yang berikutnya itu fase pertumbuhan lambat. Itu jumlahnya akan tetap ya. Kemudian jadi kalau fase logaritmik itu fase yang memuncak, di mana dia akan terus mengkonsumsi nutrien hingga jumlahnya akan banyak. Nah, setelah nutriennya itu sudah itu maka fasenya adalah masuk ke fase statik.
Artinya apa? Jumlah nutrien yang dibutuhkan untuk beberapa mikroorganisme yang tumbuh dalam suatu lingkungan itu eh, jumlahnya sama dengan jumlah mikroorganismenya, sehingga tidak lagi bisa mengalami pertumbuhan, ya, karena jumlah nutrien yang ada di sekitarnya itu sudah sama dengan jumlah mikroorganisme yang tumbuh di situ, sehingga fase pertumbuhannya itu akan tetap, jumlah mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan itu terus tetap, karena dipengaruhi oleh nutrien yang jumlahnya juga tidak bertambah atau sama dengan jumlah mikroorganisme yang tumbuh di situ. Kemudian lanjut ke fase yang menuju kematian, dan fase kematian di mana kandungan nutrien dalam lingkungan tempat tumbuh mikroorganisme itu sudah tidak ada, ya, atau sudah menurun, sehingga mikroorganismenya lama-lama beberapa waktu kemudian akan mengalami kematian karena kekurangan nutrien atau nutrisi untuk tumbuh atau makanan untuk tumbuhnya, sehingga dia akan mengalami fase kematian. Jadi kalau ditanya nanti di sini fase mana sih yang mikroorganisme itu puncaknya tumbuh di suatu lingkungan, disebut dengan fase pertumbuhan, atau bukan, sorry, disebut dengan fase logaritmik, ya, atau fase logaritmik. Fase di mana dia lagi apa namanya, lagi ininya untuk mengkonsumsi nutrien di suatu lingkungan. Jadi nutrien yang ada di lingkungan tersebut itu sangat banyak, sehingga mikroorganisme itu berusaha untuk tumbuh lebih banyak, eh, sehingga mengalami fase pertumbuhan lambat, ya. Penjelasannya. Kemudian fase pertumbuhan ini ada penjelasannya yang lengkap mengenai fase pertumbuhan sel, adaptasi, pertumbuhan lambat, logaritmik, pertumbuhan lambat statik, fase menuju kematian, dan fase kematian. Nah, ini dijelaskan lebih jelas lagi ya pada adaptasi, di mana fase ini menyesuaikan. Jadi seperti katakan tadi, adaptasi menyesuaikan dengan kondisi substrat dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Jika rasatrenik dipindahkan ke suatu lingkungan medium, jadi jasarenic itu mikroorganisme dipindahkan ke suatu medium, itu dia akan awalnya akan mengalami fase adaptasi. Dia berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan atau substrat nutrisi yang ada di lingkungannya. Fase ini belum terjadi pembelahan sel karena beberapa enzim mungkin belum disintesis. Jumlah sel pada fase ini mungkin tetap, tetapi kadang-kadang menurun. Nah, ini ya, mungkin tetap tapi kadang-kadang menurun. Kenapa biasa kadang-kadang menurun? Ya, menurun itu karena ada beberapa sel yang tidak bisa beradaptasi sehingga dia akan mengalami kematian. Ada juga yang dapat beradaptasi sehingga dia akan tetap hidup di situ. Lamanya fase ini bervariasi, dapat cepat atau dapat lambat tergantung kecepatan penyelesaian lingkungan di sekitarnya. Jadi semuanya itu berpengaruh terhadap bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Tentunya proses adaptasi itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau lingkungan tempat barunya, ya, tumbuhan mikroorganisme tersebut. Kemudian masuk ke fase pertumbuhan awal. Setelah mengalami fase adaptasi, sel mulai membelah dengan kecepatan yang masih rendah karena baru selesai tahap penyelesaian diri. Jadi setelah fase adaptasi disebut dengan fase pertumbuhan awal. Nah, ini sudah mulai melakukan pertumbuhannya walaupun kecepatannya itu masih rendah. Tapi setidaknya dia mulai melakukan pertumbuhan. Kemudian fase pertumbuhan logaritmik, fase jasar ini membelah dengan cepat dan konstan. Ini tadi saya katakan, ya. Proses pembelahannya itu sangat cepat karena sudah beradaptasi, sudah melakukan pertumbuhan awal. Ini sudah kenal dengan lingkungan tempat barunya. Ya, kemudian fase ini kecepatan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya seperti pH, kandungan nutrien, kondisi lingkungan termasuk suhu dan kelembaban udara. Jadi fase pertumbuhan logaritmik adalah fase pertumbuhan yang cepat dan konstan. Jadi mikroorganisme itu membelah secara cepat, ya, dan konstan, sehingga nanti jumlahnya itu akan banyak pada logaritmik ini. Namun tetap dipengaruhi oleh lingkungannya juga, adalah pH, kandungan nutrien, kondisi lingkungan, suhu, dan kelembaban. Nah, karena ini merupakan fase pembelahan cepat dan konstan, sehingga mikrosel itu membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan fase lain karena dia mengalami pembelahan secara cepat, ya. Dan selain itu sel paling sensitif terhadap keadaan lingkungannya. Kemudian fase lambat, fase ini pertumbuhannya populasi jastar ini diperlambat karena ada beberapa sebab, yaitu saat nutrisi dan medium sudah sangat berkurang, dan adanya hasil metabolik yang mungkin beracun atau dapat menghambat pertumbuhan jastar ini. Nah, fase pertumbuhan lambat itu di mana mikroorganisme itu sudah melakukan proses pertumbuhan yang lambat, ya.
Kenapa bisa demikian? Kenapa dia lambat mengalami pertumbuhan? Karena nutrien yang ada di sekitarnya itu sudah sedikit ya, mediumnya sudah sedikit atau sudah berkurang. Jadi makanan yang ada di lingkungan, intinya kalau bahasa kasarnya itu makanan yang ada di lingkungannya itu sudah berkurang sehingga dia sehingga dia lambat mengalami sehingga dia lambat mengalami pembelahan, bahkan bisa saja mengalami kematian. Kemudian selain itu juga menghasilkan racun-racun. Jadi biasanya mikroorganisme itu setelah melakukan proses metabolisme biasanya akan mengeluarkan zat kimia ya dari dalam tubuhnya. Nah, zat kimia tersebut eh, bisa saja dapat berupa racun, dapat dikatakan racun oleh mikroorganisme yang lain ya, sehingga dia dapat membunuh mikroorganisme lain. Yang sifatnya beracunnya sifatnya dapat menjadi beracun ya, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Nah, pada fase ini pertumbuhan sel tidak stabil, tetapi populasi masih naik karena sel yang tumbuh masih lebih banyak dibanding sel yang mati. Kemudian fase pertumbuhan tetap, nah ini fase statis. Populasi selnya, jumlah pertumbuhannya sama dengan jumlah yang sel yang mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena selnya tetap membelah meskipun saat nutrisinya sudah mulai habis. Jadi ini sudah habis nutrisinya. Kalau tadi itu berkurang, ini sudah habis, tapi tetap malah melakukan pembelahan. Sehingga jumlah mikroorganismenya itu tetap tidak bertambah ya dalam suatu populasi. Pada fase ini sel-sel menjadi lebih tahan terhadap keadaan ekstrim seperti panas, dingin, radiasi, dan bahan kimia. Jadi pada fase ini sel sudah berusaha untuk beradaptasi terhadap lingkungan ekstrim yang terdapat di lingkungan tempat tumbuhnya ya atau pada bahan pangan. Kemudian fase kematian dan fase menuju kematian dan fase kematian. Nah, ini sebagian pada fase menuju kematian, sebagian mikroorganisme mengalami kematian karena nutrien medium sudah habis, kemudian energi cadangan sel juga sudah habis. Sehingga banyak beberapa sel mengalami kematian. Jumlah sel yang mati semakin lama akan semakin banyak, kecepatan kematiannya dipengaruhi oleh nutrien, lingkungan, dan jasa trenik. Nah, itu dia ya penjelasan mengenai jasa trenik ya. Ini kayaknya tidak perlu dijelaskan mengenai pengaruh pengawetan terhadap pertumbuhan jasa trenik karena kita tidak bukan pengawetan yang untuk materi pengawetan itu bukan di sini ya. Walaupun memang pengawetan itu berpengaruh terhadap jasa training. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan dikasih komentar di kolom komentar di YouTube ya. Kemudian coba kalian baca itu baca petunjuknya ya. Petunjuknya di YouTube apa yang mesti kalian lakukan. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.